Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah Jumat yang berbahagia yang saya cintai dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia ini kita semua tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dengan nikmat Allah tersebut segala kebaikan juga telah menjadi sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat berupa rezeki yang dengannya kita hidup di kehidupan dunia. Dan di mana hal tersebut telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Dan marilah kita memperbanyak berselawat kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam di hari Jumat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di hari Jumat, karena selawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Akan tetapi jamaah, keberadaan kita di dunia ini tidak hanya sekadar menikmati rezeki dari Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, di dunia ini mempunyai maksud tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita apa tujuan dari Allah menciptakan kita di kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk perintah. Yang mana ayat ini adalah ayat yang pertama kali ayat yang datang dalam Al-Qur'an pertama kali dalam bentuk perintah. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka kekhawatiran kita dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sesuatu kecuali itu adalah kebaikan untuk kita. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum." Andai kata mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, tentulah itu baik bagi mereka. Maka kekhawatiran kita akan rezeki kita di dunia ini harus dihilangkan. Tinggal kita sibukkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita rahimahumullah telah menyimpulkan jika yang kita akan sebutkan ini tidak kita dapatkan dalam Al-Qur'an atau hadis, maka itu adalah ibadah. Yang pertama adalah jika Allah Subhanahu wa taala mencintai meridai hal tersebut, maka itu adalah ibadah. Yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Yang ketiga, jika Allah melarang memberikannya kepada selain Allah. Yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang mengerjakannya. Yang kelima, Allah memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkannya. Yang keenam,
Allah memuji pelaku orang yang melakukan hal tersebut. Dan tidaklah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai terpenuhi adanya dua syarat. Yang terkumpul dalam ayat di ayat terakhir surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha." Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal soleh. Beramal soleh kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu amalan yang disyaratkan. Sebagaimana yang diketahui, syarat ini datang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di antara bentuk persaksian kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Nabi ajarkan, syariatkan. Falyamal amalan sholihan. Kemudian lanjutan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, yaitu kita melakukan amalan soleh hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid, yang mana hal ini adalah perkara yang dituntut kepada kita semua di kehidupan dunia ini. Sebagaimana inilah tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Sebagaimana tadi yang disebutkan di awal khutbah. Dan jika seandainya tidak terpenuhi satu syarat saja, maka amalan kita tidak akan diterima. Contoh, seseorang yang sholatnya seperti Nabi alaihi salatu wassalam, tapi di dalam sholatnya tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, kata Allah di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Allah Subhanahu wa taala tampakkan amalan mereka yang dahulu mereka lakukan berupa ibadah. Kemudian Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Ini orang yang tidak ada keikhlasannya dalam ibadah. Perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa jika di dalam ibadah kita tidak ada keikhlasan kepada Allah, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah. Yang mana kesyirikan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Telah disebutkan di ayat tadi bahwa amalan kita tidak diterima, tidak dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengobarkan akan diharamkannya pelaku kesyirikan dari masuknya dia ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun bagi orang-orang soling penolong. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan akan kekekalan pelaku kesyirikan dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang pelaku kesyirikan, mereka itu kekal di dalam neraka. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang diciptakan. Dan penting juga kita ketahui bahwa kesyirikan itu tidak hanya terbatas hanya pada penyerahan ibadah. Kesyirikan itu banyak jenisnya dan terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama, syirik dalam ucapan. Contohnya bersumpah selain nama Allah. Kedua, syirik dalam perbuatan, yaitu kita ruku sujud kepada selain Allah. Yang ketiga, syirik dalam maksud keinginan, sebagaimana tadi yang contohkan seseorang yang sholat yang niatnya bukan karena Allah. Yang keempat, syirik dalam keyakinan, anggapan. Contohnya seseorang meyakini ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh kesyirikan yang terjadi di sekitar kita, syirikan dalam keyakinan, yaitu air yang dibaca-bacai. Kemudian disiramkan ke motor baru, mobil baru, supaya katanya tidak kecelakaan. Ini adalah kesyirikan. Karena ini adalah kekhususan bagi Allah, yang mana dia meyakini ada yang mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya selain daripada Allah, yaitu air yang dibaca-bacai. Jika seandainya seseorang meyakini yang memberikan manfaat dan menolak bahaya bahayanya adalah Allah, dan air itu hanya sebagai sebab saja, maka ini tetap kesyirikan. Kesyirikan dalam menandingi Allah dalam menjadikan sebab, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab koni, sebab dalam kehidupan dunia, dan tidak pula Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab syar'i yang ada dalilnya, sebab dalam agama. Maka cukup bagi kita
orang yang melakukan hal tersebut untuk berdoa saja agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita, menjaga kita. Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kita kesusahan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kita dalam agama ini kesusahan. Dan masih banyak lagi praktek kesyirikan yang terjadi di sekitar kita. Yang harus kita ketahui bahwa ada hal-hal yang merupakan itu adalah kesyirikan agar supaya kita tidak melakukannya, menjauhinya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalabul ilmi," diriwayatkan oleh Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalabul ilmi fardatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap ada penyebutan ilmu dalam Al-Quran atau hadis, maka yang diinginkan dengannya adalah ilmu agama. Maka itulah syariat datang kepada kita agar supaya kita selamat dari apa yang mencelakakan diri kita. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk belajar ilmu agama. Dan jika seandainya tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ibadah yang kita lakukan, contoh seseorang yang umroh. Umrohnya dia tidak selfie-selfie memfoto-foto dirinya pada saat umroh. Tapi umrohnya yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka kata Nabi alaihi wasallam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dan suatu amalan yang kami tidak ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabb kalian sampai kematian mendatangi kalian. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus beribadah hanya kepadanya sampai kematian mendatangi kita. Dan di dalam buku Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu Asyratul Qawaid fil Istiqomah. Di kaidah yang pertama, 10 cara agar supaya kita istiqomah. Di kaidah yang pertama, bahwa pokok dari keistiqomahan itu menyadari bahwa keistiqomahan itu Allah lah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hidayah keistiqomahan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratal mustaqima." Andai kata mereka melakukan apa yang dinasihatkan, diperintahkan dengannya, maka sungguh itu lebih baik untuk mereka dan mengokohkan mereka. Dan kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Dan kami akan berikan kepada mereka hidayah kepada keistiqomahan, kepada jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La rahata lil mu'min illa fil jannah." Tidak ada istirahat untuk orang beriman kecuali di surga. Dan ustadzuna kita hafizahullah taala Abu Yusuf Ubaid Bima berkata, seorang mukmin itu di kehidupan dunianya tidak boleh menganggur. Jika dia tidak melakukan amalan akhirat, maka dia melakukan amalan dunia yang dengannya dia kuat beramal amalan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terus-menerus hanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak meniatkan sedikit pun ibadah yang kita lakukan untuk kehidupan dunia. Karena jika seseorang menginginkan hal tersebut, maka kecelakaanlah baginya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan segerakan baginya sesuai yang Allah inginkan untuknya dari siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan terusir, tercela. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innana na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.